kita jumpa lagi dalam program Sunday Talk. Seperti biasa di hari Minggu kita bakal ngobrol-ngobrol seru dan yang pasti bisa mendapatkan insight yang penuh dengan inspirasi. Nah, hari ini pastinya bersama saya Karin Sam. Seperti biasa ada narasumber yang keren banget yang sudah bareng dengan kita yang siap ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Kita sama dulu ya. Halo Kak Pipit. Halo kakak, halo semuanya, saya Pipit. Apa kabar Kak Pipit? Luar biasa banget. Tak kenal maka tak sayang, kalau sudah sayang jangan ditinggal. Setuju ya Kak Pipit ya? Manis banget ya, manis banget nih. Nah, biar Sobat Sadetos makin sayang begitu ya, kita bisa kenal lebih dekat dengan Kak Pipit. Nama panjangnya siapa, kemudian aktivitas sehari-harinya di mana, sebagai apa, boleh di-sharingkan siang hari ini Kak. Langsung aja. Oke. Halo semuanya, perkenalkan saya Pipit. Nah, sehari-hari saya bekerja sebagai salah satu staf di salah satu staf pelayanan di salah satu rumah sakit di Sidoarjo juga kakak. Oke. Seneng banget bisa berada di sini bersama dengan kakak Sam. Kita bakal ngobrol bareng ya kak ya. Pas banget di bagian pelayanan, dan kita hari ini emang topiknya tentang pelayanan. Bicara soal pelayanan ini adalah hal yang simpel, betul ya Kak ya. Tapi kalau tidak dikerjakan dengan baik, waduh, bisa membuat perusahaan atau usaha itu jadi tutup. Setuju nggak sih Kak? Setuju banget kakak. Nah itu dia, karena banyak banget nih Kak belakangan ini kasus-kasus yang viral terkait dengan pelayanan. Salah satu yang terakhir baru happening banget gitu ya di sosial media adalah rumah sakit, begitu, mohon maaf ya, kebetulan rumah sakit juga gitu backgroundnya ya. Ini ada seorang ibu yang gendong anak gitu sampai melempar monitor di bagian customer service-nya, menurut saya begitu ya, karena mungkin dia marah gitu dengan pelayanan yang ada di rumah sakit tersebut. Nah ini kan bisa memicu hal-hal yang tidak baik kalau mungkin pelayanan yang diberikan khususnya dalam rumah sakit tidak menyenangkan begitu ya Kak ya. Nah, jadi sebenarnya disayangkan sekali sih kalau kejadian seperti ini terjadi di salah satu rumah sakit pelayanan umum gitu ya. Dan pastinya sebenarnya kasus seperti itu juga bisa dihindari. Jadi begini Kak, kalau di rumah sakit itu, apalagi terutama di IGD ya, ini sepengalaman saya bekerja di salah satu rumah sakit itu, kalau ada orang yang sakit, kita itu men-screening itu dari zona kuning, zona hijau, dan zona merah. Kalau zona hijau itu masih butuh pelayanannya tidak segera. Bukan berarti tidak butuh dilayani, tapi masih ada waktu tunggu untuk memberikan tahap screeningnya. Kalau zona kuning itu adalah zona yang harus segera ditangani juga. Nah, yang zona merah ini adalah kasus yang mengancam nyawa nih Kak. Jadi ada triasenya seperti itu. Nah, kemungkinan yang terjadi di ibu itu adalah, kita tidak tahu ya, masih belum ada klarifikasi dari kedua belah pihak sih. Jadi kalau menurut saya itu sangat disayangkan sekali. Jadi sebenarnya hal seperti itu bisa dihindari kalau kita memberikan pelayanan yang maksimal kakak. Jadi ada yang namanya kalau misalnya ada komplain itu juga harus cepat tanggap juga dari pihak rumah sakit gitu Kak. Jadi memang kadang masyarakat berpikir, apa karena saya menggunakan asuransi yang free begitu ya, jadi pelayanannya jadi nggak maksimal. Apakah demikian sih Kak? Sebenarnya enggak ya? Sebenarnya tidak seperti itu Kak, karena kita di rumah sakit ada memberikan pelayanan yang sama dari semua kalangan, baik itu dari kalangan menengah ke bawah ataupun yang ke atas, itu sama saja karena kita pelayanan kemanusiaan. Jadi mungkin yang di sini perlu disikapi adalah miskomunikasi antara keluarga pasien dan pihak dari rumah sakit, dan ini sebenarnya juga salah satu kunci juga ya Kak ya dari pelayanan untuk memberikan lebih reaktif gitu. Kalau ada kasus seperti ini seharusnya lebih bisa diberikan solusi yang tepat. Nah, tapi Kak, ngomong-ngomong soal pelayanan yang diberikan kepada masyarakat begitu ya, Kakak sendiri sudah berapa lama nih terjun dalam bidang melayani masyarakat di sebuah rumah sakit yang ada di Sidoarjo tersebut Kak? Jadi kurang lebih sekitar 13 tahun kakak. 13 tahun bukan waktu yang singkat begitu ya, tapi saya yakin banyak banget yang bisa kita dapatkan dalam hal melayani masyarakat. Salah satunya nih Kak, apa yang bisa dilakukan oleh mereka yang bekerja dalam bidang pelayanan untuk bisa memberikan hal yang terbaik kepada mereka yang akan kita layani begitu? Gini Kak, kalau pelayanan itu kita menghadapi 1000 macam karakter.
setiap orang yang datang ke kita, ke kami itu juga pasti dengan beragam keluhan, beragam kebutuhan, dan sebagai petugas pelayanan rumah sakit itu juga harus memberikan selalu berinovasi untuk selalu belajar gitu. Jadi hal yang biasa kami lakukan adalah ketika sebelum berangkat kita jauhkan dulu sampah dari pikiran kita gitu. Jadi kalau pikirannya sudah terbebani dengan salah satu pikiran yang mungkin ada persoalan yang masih belum bisa di skip, itu ternyata juga berdampak juga untuk pelayanan gitu. Jadi ada beberapa hal sih yang bisa kita lakukan melalui, kalau saya menyebutnya 3F ya. 3F, apa nih Kak? Jurus yang pertama F-nya adalah friendly first. Jadi, jadi ketika kita sampai di kantor, kita berikan sikap yang ramah. Jadi kita berikan sikap yang friendly, bersahabat gitu. Kemudian sebelum kita menyapa pelanggan atau orang yang akan kita layani, kita sapa dulu teman-teman kita. Jadi kita jangan berikan muka yang masam gitu. Kemudian yang kedua adalah friendly voice. Kebayang nggak sih Kak kalau kita ketemu sama orang dengan dengan suara yang jutek, yang judes gitu, pasti juga nggak nyaman, betul. Nah itu kita mulai bangun perlahan-lahan gitu. Jadi kan habit setiap hari itu. F yang ketiga adalah friendly face. Jadi kalau mukanya masem itu kita usahakan, karena kita pasti kan juga akan mengalami persoalan, jadi kita skip dulu kalau kita sudah berhadapan dengan orang lain. Nah dari hal seperti itu sih yang nanti akan menjadi habit gitu. Pertama sih memang agak terpaksa kalau belajar itu ya, tapi nanti jadi kebiasaan gitu. 3F nih penting banget, friendly first, friendly face, dan friendly voice. 3 hal ini penting banget untuk kita yang terjun dalam dunia pelayanan, baik yang baru mulai, yang sedang begitu ya, bahkan yang sudah lama. Boleh diingatkan lagi 3F ini karena penting banget ya Kak ya, karena ternyata ngefek itu loh kalau mungkin kita sebagai mereka yang terjun dalam dunia pelayanan kayak ujung tombaknya dari sebuah perusahaan atau sebuah usaha gitu nggak sih Kak ya? Banget. Jadi memang ujung tombak citra dari perusahaan itu adalah mereka yang ada di garda depan. Jadi yang pelayanan yang ada di garda depan inilah yang wajib menjaga pencitraan, bukan pencitraan yang dibuat-buat ya Kak ya, tapi ini pelayanan yang dari hati gitu. Kalau kita melayani dengan hati, energi positif pun juga akan menjadi membawa kebahagiaan gitu Kak ya. Setuju sekali sama Kak Pipit. Kak, ini saya yakin untuk mereka yang tengah mendengarkan atau menyaksikan kita tuh ya, mereka tuh mungkin juga ada yang baru terjun dalam dunia pelayanan. Kebetulan nih Kak ngelamar kerjaan, dapat nih bagian pelayanan. Ada tips nggak sih buat mereka yang akan memulai terjun dalam dunia pelayanan ini selain 3F tadi? Ya, buat teman-teman semua yang akan memulai pekerjaan baru, terutama di bagian pelayanan, yang pertama jangan takut. Jangan takut berhadapan dengan orang lain, karena itu semua bisa dipelajari dan tinggal kita aja maunya untuk meningkatkan skill komunikasi kita. Belajar, berlatih, dan berlatih. 4B ya, belajar, berlatih, dan berlatih. Jadi ada 3F, ada 4B. Waduh keren banget Kak Pipit. Oke lah, kalau begitu Kak Pipit gak berasa waktu kita sudah harus berpisah. Thank you banget Kak Pipit untuk sharing-sharingnya. Semoga Sobat Sunday Talks hari ini mendapatkan insight yang luar biasa. Tidak hanya mendapatkan tapi dipraktekkan ya. Mendengar dan melakukan tuh jauh lebih baik. Betul Kak Pipit ya? Betul banget. Kalau begitu sehat selalu Kak Pipit, dan selamat kembali melayani masyarakat. Salam buat masyarakat tercinta dan juga keluarga pastinya ya. Kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.